Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 20. Bocah pemilik cengkeh. Sudah 10 tahun atau lebih, Kasva merasakan kedatangan sesuatu yang sudah lama tidak mengunjunginya. Dia tidak ingat pasti kapan terakhir segenggam kangen bisa membuat dia selumpuh ini. Di kepalanya sebuah senandung berputar dan dia merasakan dentuman pada sulbinya, tertahan sampai mengintip air mata. Sedetak lagi jatuh. Sebuah penemuan besar, menggelar jarak begitu efektif menghidupkan ketulusan. Terus melangkah dan menikmati kelumpuhannya tanpa kawan, sendirian. Sudah 10 tahun menahan jarak dan rupanya sesuatu yang pernah bertumbuh bukannya mati, justru kian menjalar dan mematikan. Hidup secara laten dan menyergap Kasva dalam ketiba-tibaan. Paman, Kasva menyentakkan lamunannya. Matanya mengerjap dengan takjub. Seperti inikah jika malaikat tiba-tiba menjelma di hadapan mata? Sebentuk senyum yang menggemaskan. Pipi tembam, bibir merah basah, lensa matanya coklat bulat sempurna dengan bulu-bulu mata rapat dan panjang, melengkung. Bocah yang barangkali turun dari surga. Umurnya 4 atau 5 tahun, berdiri dengan tangan menyatu di belakang, menyembunyikan sesuatu, dan tubuh mengayun ke kiri kanan. Rambutnya berponi lucu, lurus, dan berkilat kemerahan. Rupawan. Kasva nyaris menyangkanya anak perempuan jika tidak segera menemukan tanda-tanda kelaki-lakian pada makhluk mungil itu. "Siapa namamu, sayang?" Bocah itu melebarkan senyumnya. Beberapa gigi susunya ompong. Dari bajunya yang rapi, meskipun sederhana, Kasva yakin dia bukan anak liar tanpa orang tua, bukan pula anak hilang. Orang tuanya tentu sedang berada di tempat itu ketika si bocah menyelinap untuk membebaskan hasrat kanak-kanaknya, berlarian ke sana kemari sembari berkhayal mengenai banyak hal. "Paman, kunyah ini." Bukan jawaban, melainkan permintaan. Tangan mungil gemuk dengan ruas-ruas jemari yang menggemaskan itu menyodor ke Kasva. Di atasnya ada sebentuk bunga kering berwarna gelap. "Apa ini?" "Paman, kunyah ini." Ekspresi Kasva berusaha mengimbangi gaya si bocah. Dia tersenyum sembari mengangkat dua alisnya, seolah-olah ingin mengatakan, "Aku tahu kau merencanakan sesuatu yang kekanak-kanakan, sesuatu yang akan membuatku tampak konyol sementara engkau terbahak-bahak." Kasva sedang tidak memiliki kesibukan lain. Mengikuti keinginan bocah itu bukan sesuatu yang membuang waktu. Dia menjumput bunga kering itu. Si bocah membuka mulutnya, mengangkat lidah pendeknya, lalu menunjuk area di bawah lidah yang berair. "Paman, letakkan bunga itu di bawah lidah," katanya kemudian. Kasva mengikuti apapun keinginan teman kecilnya. Dia menggigit bunga itu sampai remuk, lalu meletakkannya di bawah lidah. Seketika matanya membelalak. Ada yang meledak di mulutnya. Rasanya seperti mengunyah bara api. Kulit wajahnya memerah seketika. Lidahnya kehilangan kemampuan mencecap, berasa tebal dan tidak berguna. Kasva mendengar bocah itu tergelak, tertawa dengan penuh kemenangan, sementara dia merasakan paru-parunya seperti dijejali dorongan yang berat, tetapi menjadikannya lapang, bersih, seperti terbebas dari segala kotoran. Kasva refleks merengkuh bocah itu dengan kedua lengannya, mengangkatnya kemudian. "Bunga apa yang engkau berikan kepada paman, berendal kecil?" Kasva mengatakan itu bukan dengan kemarahan. Dia tersenyum dan mulai menciumi pipi gembil bocah dalam gendongannya. Bocah itu masih terbahak-bahak, sementara suara tawanya menjadi penunjuk arah bagi seseorang yang sedari tadi memang mencarinya. "Serses, kenakalan apa lagi yang engkau lakukan?" Suara perempuan, terdengar tenang dan penuh perhatian. Kasva asyik dengan teman barunya sehingga tidak menyadari kedatangan perempuan yang mengenakan topi petani, lebar melindungi wajahnya dari sinar matahari di dekatnya. Dua keranjang berukuran selingkaran lengan anak kecil berisi kurma dan plum di kedua tangannya.
Kasva menganggukkan kepalanya, sementara bocah dalam gendongannya meletakkan kepala di bahunya. Kasva merasa ajaib dengan hal itu. Teman-teman kecilnya merasa nyaman berada dalam dekapannya. Tanpa sungkan, bahkan bocah itu menutup mata, tidur atau pura-pura tertidur. Namamu Xerxes, engkau akan menjadi seperti raja besar itu, teman. Maaf atas kelancangan anak saya. Si ibu memperlihatkan rasa bersalah dari bahasa tubuhnya yang gelisah. Dia merasa melakukan penemuan besar dengan bunga cengkihnya, mengerjai orang-orang dengan rasa pedasnya. Cengkih. Kasva baru kali pertama mendengar sekaligus merasakan efek bunga kering itu. Perempuan itu mengangguk. Ada yang berubah pada gerak-geriknya. Dia seperti sedang melakukan konfirmasi dengan pandangannya, sementara lidahnya meneruskan bicara. Cengkih, ratunya rempah-rempah. Datang dari ujung dunia, hanya tumbuh di sekumpulan pulau yang mengambang di tengah samudra, Alifuru. Ada jeda. Saya sungguh meminta maaf. Kasva menyadari sesuatu. Ada yang mencelupi udara di sekelilingnya. Aroma yang dia ingat pernah begitu lekat pada masa lalu. Wewangian mawar. Parfum seseorang yang abadi di benaknya. Kasva menatap lagi sosok itu. Dia sangat menyenangkan, Nyonya. Tidak mengganggu sama sekali. Perempuan itu meletakkan dua keranjang yang dianyam dari akar-akaran itu, lantas membawa topinya. Kau sudah datang rupanya, Kasva. Kasva dihamburi oleh perasaan yang tak dikenal. Bibirnya beku, jantungnya terasa seperti dirajam, kakinya serasa mengambang. Dia mengenali wajah perempuan itu meski dalam ragu. Astu, kaukah itu? Ayah memberitahuku bahwa engkau akan datang. Kasva dan Astu sama-sama berdiri dalam kecanggungan. Kasva lebih canggung. Astu nyaris biasa-biasa saja. Dia tersenyum sebelum bicara. Sesuatu yang tumbuh dalam diri perempuan itu, kedewasaan. Waktu 10 tahun telah mematangkannya. Kasva berusaha menenangkan dirinya, mengayun Xerxes dalam gendongannya sebagai kompensasi. Xerxes, bocah itu terlelap sungguh-sungguh. Dia kelelahan, seharian menemaniku mengumpulkan kurma dan plum. Kasva mengangguk, menatapi dua keranjang penuh di kanan kiri Astu. Kau bekerja? Persia dalam masa sulit, kaisar sibuk berperang, rakyat kelaparan. Suamiku bukan orang kaya. Dek, ada sesuatu yang menyentak di dada Kasva ketika kata suami disebut oleh Astu. Dia kepala suku yang miskin. Astu melanjutkan kalimatnya. Aku harus membantu agar kehidupan kami bisa berlanjut. Memanen kurma. Astu menggeleng. Aku menjadi buruh saja. Ada tuan tanah di desa tetangga yang memiliki perkebunan kurma dan plum. Senyum itu, senyum bangsawan yang dulu Kasva kenal. Dua keranjang buah ini imbalan 2 pekan aku bekerja di sana. Kasva tak berani meneruskan kalimatnya. Ada yang runtuh di dadanya. Astu, bukanlah dulu dia bunga merekah yang begitu ringkih, bak porselen kaisar Cina, indah ditatap, tak ternilai harganya, tetapi begitu mudah pecah bila dijamah. Sekarang, dia tampak begitu dibenturkan dengan kerasnya hidup. Kulit wajahnya menggelap meski tak legam. Ada lipatan di dua sudut matanya setiap tersenyum, meski tidak mengganggu aura mudanya. Pastinya bukan hanya waktu yang mengikis keremajaannya, kehidupan yang begini fisik menjadi ibu, dan barangkali hidup yang tidak membahagiakan. Ada sesuatu yang diamanatkan ayah kepadaku. Kasva menoleh lemah. Astu tampak sedang menyiapkan kalimat panjang. Ayah menyimpan banyak peninggalan yang dia pikir akan sangat engkau minati. Aku menyimpannya untukmu. Peninggalan. Datanglah ke rumah. Aku akan memberitahu lengkapnya. Kasva tampak meragu. Suamiku? Tanya Astu menangkap keraguan kawan lamanya. Pernikahanku tak diawali dengan baik. Aku terpaksa menikahinya. Kehidupan kami pun tidak menyenangkan. Nada kalimat Astu dingin, nyaris tanpa emosi. Tapi, dia mencintaiku. Sulit bagi orang lain untuk mengatakan dia lelaki yang menyenangkan. Tapi, dia mencintai keluarganya. Dia tidak akan menyulitkanmu. Lidah Kasva masih bergeming, diam tanpa suara. Tubuhnya saja yang masih mengayun pelan.
Aku sudah membicarakan kemungkinan kedatanganmu. Dia memahaminya. Kasva penuh menatap Astu, menghujam ke inti mata perempuan itu. Mencari-cari sesuatu yang dulu pernah ada setiap mereka yang masih remaja dan sesekali bersih tatap. Menggantikan percakapan dengan bahasa mata. Kasva mencari alamat rumahnya di dalam mata Astu. Tidak ketemu. Astu memalingkan wajahnya secara cepat. "Biar ku gendong," katanya kemudian, meminta serses dari ayunan Kasva. "Aku bantu membawa keranjangmu." Astu tidak mungkin menolak. Tangannya hanya 2. "Hampir lupa," tergah Kasva. "Aku membawa seorang teman. Dia tampaknya tidur di bawah pohon itu." "Masya?" Astu bertanya sembari menyempurnakan letak kepala serses di bahunya. Bocah itu menggeliat sebentar dengan rintihan yang membuat jatuh cinta. "Kau mengenalnya, Astu?" Astu mengangguk. "Tentu saja. Dia lelaki penuh rahasia. Tapi dia baik. Tentu saja, dia akan melindungimu dengan nyawanya." Kasva menggelengkan kepalanya. Dia memang profesional. Sekarang Astu yang menggeleng. Dia punya alasan lebih dari sekedar profesionalisme untuk menjaga nyawamu. Area di antara 2 alis Kasva mengerut. Dia menatap rimbun daun poplar yang ada di bawahnya. Masya sedang menikmati tidurnya. Siapa lelaki itu sebenarnya? Apakah dia menginginkan sesuatu dariku?